Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dampak perang Napoleon seperti hanya terjadi di Eropa. Sebagian sejarawan berpendapat tidak perlu dituliskan dalam hubungannya dengan sejarah Islam Indonesia. Benarkah pendapat ini? Saudara-saudara sekalian, Napoleon Bonaparte mengadakan invasi ke Mesir 1789 Masehi bertujuan antara lain memutuskan jalan niaga Inggris dengan India dan Nusantara Indonesia. Demikian pula Napoleon Bonaparte menduduki Belanda yang memiliki tanah jajahan di Indonesia. Walaupun saat itu kerajaan Protestan Belanda baru menguasai sebagian dari Pulau Jawa. Namun kerajaan Protestan Belanda kerjasama dengan kerajaan Protestan Anglikan Inggris sebagai lawan dari Kekaisaran Prancis, menguasai pula produk rempah-rempah yang berasal dari Nusantara Indonesia, menguasai pula pemasaran rempah-rempah di Eropa Utara. Di sisi lain, saudara-saudara sekalian, Napoleon Bonaparte menemukan pengalaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam memenangkan revolusi Islam di tanah Mesir. Dengan menggunakan tenaga petani Mesir, tumbanglah kekuasaan Romawi atas Mesir. Petani Mesir tertindas oleh kebijakan penguasa militer Romawi. Sebenarnya petani Mesir pada umumnya beragama Katolik. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengembalikan tanah pertanian yang dikuasai oleh militer Romawi kepada para petani Mesir. Diputuskan tanah pertanian bukan sebagai ghanimah atau harta rampasan. Revolusi petani ini tidak dapat dipadamkan oleh kekuatan militer Romawi di Mesir. Akibatnya, Islam diterima sebagai agama pembebas masyarakat Afrika Utara dari penindasan Kekaisaran Romawi. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa pemerhati dari channel sejarah ini, kemudian kita lanjutkan. Sejarah mencatat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengembang sistem land reform di bumi Afrika sebagai modal dasar memenangkan revolusi Islam di Afrika Utara. Adapun peletak dasar land reform system adalah baginda Rasulullah SAW pada saat di Madinah. Para petani Madinah dengan sukarela melepaskan hak tanahnya diberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW telah terbentuk masyarakat yang memiliki kemerdekaan, liberty, persaudaraan sebagai sahabat, fraternity, dan persamaan, egalite. Ketiga hal ini dijadikan pembangkit revolusi Prancis yang didukung oleh petani-petani Prancis. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, ketiga hal yang telah tadi disebutkan dapat berlangsung secara damai tanpa ketegangan sosial di masyarakat Ansor, petani-petani Madinah, dan juga masyarakat kota Makkah, yaitu kalangan Muhajirin. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi menjadikan setiap anggota masyarakat terbebas dari segenap sistem penindasan politik dan perbudakan. Terangkat dalam strata sosial, persamaan serta terikat dalam kesatuan rasa, persaudaraan, innama mu'minuna ikhwatun. Dari ajaran ini Rasulullah SAW berhasil memenangkan revolusi Islam dan menumbangkan seluruh sistem agama non-Islam. Tidak berangkat
dari ajaran penguasaan materialisme, melainkan membangkitkan kesadaran jihad atau semangat pengorbanan. Yang pertama, berkorban dengan harta, dan yang kedua, pengorbanan dengan jiwa. Dari pengalaman sejarah ini, Napoleon Bonaparte menirunya dengan menggerakkan petani Prancis untuk berpartisipasi dalam revolusi Prancis. Hal ini dilakukan demi merebut kembali lahan pertanian mereka yang dikuasai oleh kalangan gerejawan, dikuasai oleh bangsawan dan raja. Ketiga golongan ini menjadi kuat posisi sosial politiknya akibat memiliki hak penguasaan lahan-lahan pertanian. Di samping itu, Napoleon Bonaparte juga mengambil contoh penataan masyarakat Islam dengan hukum-hukum Islam. Bertolak dari hukum-hukum Islam, ini dijadikan landasan hukum pidana dan perdata serta hukum perniagaan di Prancis. Demikian pula Napoleon Bonaparte menetapkan adanya ukuran dan takaran yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diberlakukan di masyarakat Islam Mesir. Ukuran panjang dengan 1 meter terbagi dalam 100 cm. Setiap sentimeter terbagi dalam 10 mm. Ukuran berat dengan kilogram terbagi dalam setiap 1 kilogram yang terbagi dalam 10 ons. Setiap ons terbagi dalam 100 gram. Ukuran dan takaran ini dilawan oleh kerajaan Protestan Inggris. Tidak terbagi dalam jumlah yang desimal. Prancis 1 meter dan Inggris 1 yard, hanya 91 cm. Terbagi dalam satuan inci dan kaki. Prancis kilogram, Inggris dalam pound dan kati. Pengaruh ukuran dan takaran tersebut dibawa ke Indonesia. Dibawa oleh Gubernur Jenderal Daedalus. Setelah berakhir masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daedalus, yaitu memerintah dari tahun 1808 sampai 1811 Masehi, dan kemudian Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816 Masehi, sistem takaran dan ukuran Prancis diberlakukan pula di Nusantara Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini sebagai akibat kerajaan Protestan Belanda dikuasai oleh Prancis. Kaisar Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya Louis Napoleon menjadi raja kerajaan Belanda. Perlu diperhatikan tentang perubahan politik di Protestan Belanda. Negaranya semula dijajah oleh Raja Philip II, yaitu yang memerintah dari tahun 1555 sampai 1598 Masehi dari kerajaan Katolik Spanyol. Philip II dari dinasti Habsburg berkeinginan besar menghapuskan ajaran dan hasil reformasi Protestan dan Calvinisme. Keinginan itu oleh Protestan Belanda dijawab dengan pemberontakan dan menghancurkan gereja Katolik. Akibatnya Raja Philip II bertindak dengan tangan besi, melancarkan pembunuhan besar-besaran terhadap penganut Protestan. Itu terjadi tahun 1567 Masehi. Reaksi Protestan Belanda dengan membentuk Pemerintahan Republik Belanda Serikat RBS 1588 Masehi dengan tujuan membebaskan Protestan Belanda dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol. Perang antara agama antara Protestan Belanda lawan Katolik Spanyol disebut sebagai Perang 80 tahun. Yang ini dimulai dari tahun 1567 sampai 1648 Masehi. Saudara-saudara sekalian, perhatikan reaksi dari kalangan nasionalis Indonesia yang terjajah oleh kerajaan Protestan Belanda membangun Republik Indonesia. Kerajaan sebagai bentuk negara dan pemerintahan di barat berkonotasi sebagai
penjajah atau negara imperialis. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, bersamaan dengan kondisi yang telah tadi disebutkan, di Jerman pun bangkit perang agama antara Katolik lawan Protestan. Perang ini disebut sebagai perang 30 tahun, yaitu dari tahun 1618 sampai 1648 Masehi. Dengan adanya perang ini, batallah perjanjian Augsburg, yaitu 1555 Masehi, yang mengakhiri perang agama Protestan lawan Katolik, atau perang 25 tahun di Jerman. Isi perjanjian tersebut ada Rujus Regio Ejus Religio, artinya setiap raja berhak memilih agamanya masing-masing. Satu perjanjian yang berdampak terbaginya Eropa menjadi kerajaan yang kecil-kecil antara Protestan dan Katolik yang tidak dapat hidup berdampingan dalam satu wilayah. Dengan kata lain, walaupun kecil kerajaannya, asal terpisah. Realitas kehidupan beragama di Eropa ini berakibat bagi orang kulit putih Eropa, mereka tidak mampu bertoleransi sesama salib, apalagi terhadap non-salib. Misalnya, Belanda hanya seluas provinsi Jawa Barat dan Banten. Prancis hanya seluas Kalimantan, Indonesia. Walaupun terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang sangat kecil, mereka merasa terpenuhi kebutuhan keberagaman dan kenegaraannya. Kembali kepada masalah perang 30 tahun yang tadi telah disebutkan, menjadikan Raja Ferdinand II dari dinasti Habsburg yang beragama Katolik semakin berjaya. Wilayah kekuasaan dinasti Habsburg meliputi Jerman, Spanyol, dan Belanda. Dalam perang ini, Katolik Jerman mampu mengalahkan Denmark yang membantu Protestan Jerman. Maka semakin bertambah luas wilayah kerajaan dinasti Habsburg Jerman, mengepung kerajaan Katolik Prancis. Kemenangan Katolik Jerman ini mengundang rasa kurang simpati kerajaan Katolik Prancis, walaupun di bawah Perdana Menteri Kardinal Richelieu. Sebagai seorang Perdana Menteri, ia tidak senang melihat dinasti Habsburg semakin berjaya. Sebenarnya, Richelieu merupakan seorang kardinal Katolik, tetapi karena kepentingan politik menjadikan Prancis tidak membenarkan Katolik Jerman atau dinasti Habsburg lebih unggul di Eropa. Memasuki 1635 Masehi, perang berubah dari perang agama berubah menjadi perang politik atau Politico Religio War, diawali dengan adanya intervensi kerajaan Katolik Prancis. Perang menjadi perang antara Prancis, Denmark, Swedia Katolik kontra Jerman Katolik 1635 sampai 1648 Masehi. Mengapa demikian jadinya? Walaupun Prancis dipimpin oleh Kardinal Richelieu, tetapi lebih mempertimbangkan dari segi kepentingan politik daripada kepentingan agama. Dalam upaya memperkuat Prancis menghadapi perkembangan kekuasaan politik dinasti Habsburg Katolik Jerman, maka kerajaan Katolik Prancis lebih menyukai mengadakan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, fakta sejarah ini adalah sebagai bukti kebenaran rumusan bahwa di dalam politik tidak ada musuh atau kawan yang abadi, tidak ada musuh atau kawan yang permanen, kecuali adanya kesamaan atau perbedaan kepentingan yang abadi. There is no permanent enemy and friend, but permanent interest. Apa pengaruhnya terhadap Nusantara Indonesia setelah Protestan Belanda bebas merdeka
dari penjajah kerajaan Katolik Spanyol. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, perang agama Protestan lawan Katolik diekspor, dalam tanda petik ya, diekspor dari Eropa ke Nusantara Indonesia. Mulailah Nusantara Indonesia berhadapan dengan imperialis barat dengan label niaga VOC. Dari Ambon kemudian dipindahkan pusatnya ke Jakarta atau Batavia tahun 1619 Masehi. Dari sini semakin yakin kalangan nasionalis Protestan yang anti penjajahan Katolik untuk mengubah haluannya menjadi imperialis Protestan. Pada tahun 1648 Masehi, kerajaan Katolik Jerman dan Spanyol dipaksa oleh kerajaan Katolik Prancis untuk mengakhiri perangnya dalam Perjanjian Westphalia 1648 Masehi. Isinya antara lain, kerajaan Katolik Spanyol mengakui sepenuhnya kedaulatan Protestan Belanda dengan Republik Belanda Serikat (RBS) yang telah didirikan sejak tahun 1588 Masehi. Demikian pula Swiss, tempat kelahiran Calvinisme, dinyatakan merdeka. Di bawah masa pemerintahan RBS inilah, atas inisiatif Perdana Menteri Oldenbarneveldt, didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yaitu tahun 1602 Masehi. Oleh Staten General diberi kewenangan politik menyatakan perang atau mengadakan perdamaian. Dalam monetary system diberi hak mencetak uang sendiri. VOC inilah yang menyeret para sultan dipaksa untuk menandatangani Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek, satu perjanjian yang memasung para sultan dengan segenap kekuasaannya. Sultan hanya bergelar sultan, kedaulatannya diserahkan kepada VOC. Saudara-saudara sekalian, selain itu dalam monetary system, para sultan melepas sistem keuangannya sendiri, tunduk pada mata uang VOC. Di bawah Admiral C. Spilman menyatakan bahwa VOC selalu akan menegakkan just and benevolent, keadilan dan kebajikan. Namun dalam praktek politiknya, menurut B.H.M. Flecke dalam Nusantara A History of Indonesia, terhadap umat Islam Indonesia sebagai rakyat jajahan ditindas dengan beban-beban yang berat. Hal ini dampak atau konsekuensi logisnya membangkitkan perlawanan dari para ulama dan santri-santri terhadap VOC. Masa kejayaan VOC berakhir pada tahun 1800 Masehi. VOC yang didirikan pada tahun 1602 Masehi dan ditangani oleh narapidana Belanda, tidak heran seandainya dibubarkan karena terjadi korupsi. Kerajaan Protestan Belanda pun dikuasai oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, maka tetap saudara-saudara duduk dan memperhatikan episode selanjutnya daripada pemaparan sejarah ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok lusa kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.